Widya, mau nanya-nanya nih Kak terkait petugas BPJS 1. Menurut Kakak, apa aja sih Kak tugas utama dari seorang petugas BPJS 1 di rumah sakit? Halo Mesa, salam kenal Mesa. Pastinya kita udah sering dengar ya tentang BPJS 1. BPJS 1 itu juga disebut dengan MP3RS biasanya kalau di kantor BPJS Kesehatan. Yang mana petugas inilah nanti yang merupakan staf edukasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit, Mes. Jadi misalnya ada peserta ini yang butuh informasi tentang JKN atau ada keluhan atau pengaduan, boleh disampaikan melalui petugasnya gitu, Mes. Oh gitu Kak. Lantas bagaimana sih Kak proses kerjanya petugas BPJS 1 ini di rumah sakit? Jadi gini Mes, kita kan punya poster di masing-masing rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Wilayah posternya ini nanti di wilayah-wilayah strategis rumah sakit, misalnya di pendaftaran atau di poli atau di farmasi, pokoknya terlihat sama peserta Mes. Jadi di sana kan ada nomornya nanti, nomor petugas BPJS 1 dan nomor PIPPRS. Peserta jika tidak ketemu dengan petugas BPJS 1-nya di rumah sakit bisa menghubungi nomor tersebut pada jam kerja. Akan tetapi jika pesertanya pada saat petugas BPJS 1 itu sedang onsite ke rumah sakit, itu bisa langsung menanyakan ke petugasnya gitu Mas. Jadi bisa online sekaligus offline. Oh offline gitu ya Kak ya. Terus Kak ngomongin tentang interaksi dengan peserta tadi, seberapa sering sih Kak petugas BPJS 1 ini bisa berinteraksi langsung dengan peserta JKN, dan biasanya mereka itu konsultasi atau bertemu dengan petugas BPJS 1 itu seringnya itu dalam kondisi seperti apa Kak mereka datangnya? Kalau dibilang seringnya ya sangat sering ya Mes ya, karena seperti yang kita ketahui kalau untuk informasi JKN itu kan sudah jelas ya, informasinya bisa kita temukan di berbagai media sosial JKN, atau biasanya peserta juga dapat informasi dari keluarga atau misalnya datang ke kantor BPJS langsung. Jika misalnya peserta ini ada keluhan ya, atau misalnya kendala di layanan kesehatan, sedangkan misalnya lokasi kantor BPJS itu kan tidak selalu dekat dengan rumah sakit ya, karena kantor kita pun terbatas jumlahnya. Jadi nanti kalau misalnya di rumah sakit ada kendala, kebetulan misalnya petugas BPJS 1 sedang onsite di rumah sakit atau standby di sana, nanti biasanya peserta itu langsung bisa melakukan meminta informasi atau melakukan pengaduan ke kita. Akan tetapi kalau misalnya kita tidak lagi di lokasi atau di rumah sakit lain misalnya, boleh via telepon ke kita. Biasanya informasinya itu beragam ya Mes ya, mulai dari misalnya apa aja sih yang dijamin oleh JKN, oleh BPJS, atau misalnya ini statusnya misal bayi, sudah umur 1 tahun tapi tidak update data, terlihat datanya non aktif nanti di rumah sakit, tentu pihak pendaftaran rumah sakit mengatakan nanti status kepesertanya non aktif Bu, bisa nggak untuk dilaporkan ke pihak BPJS Kesehatan untuk diaktifkan kembali. Biasanya kalau kita ada di sana itu akan kita bantu cek langsung kendalanya di mana, atau misalnya nanti peserta ini misalnya ada keluhan terkait obat atau pelayanan di rumah sakit, atau misalnya ada pengaduan, itu bisa langsung nanti disampaikan ke kita. Oh gitu Kak. Terkait interaksi dengan peserta lagi nih Kak, ada nggak Kak misalnya kayak kasus-kasus unik yang biasa ditangani oleh petugas BPJS 1? Boleh tahu dong Kak? Banyak sih ya Mas ya, karena mungkin kita menghadapi beragam ya Mas ya, tapi sejauh ini kalau yang untuk emosi itu jarang sih kami temui, karena sekarang informasi JKN itu sudah sangat mudah didapatkan, jadi rata-rata peserta itu udah tahu nanti. Tapi yang uniknya itu ketika kami misalnya ke rumah sakit, misalnya nih saya kan di rumah sakit Eresia, nanti kami menemukan misalnya ibunya juga ada indikasi medis penyerta, nanti melahirkan bayi kembar. Kadang ibunya mikir gini, kan yang punya BPJS saya ini, anak saya ternyata gratis juga ya Bu ya, karena sebenarnya di sana itu kalau ibunya aktif sebagai peserta BPJS, nanti anaknya pada saat lahir kan bisa didaftarkan juga. Palingan informasi-informasi seperti itu Mes, atau misalnya nanti pesertanya kan mau berobat terus nggak punya kartu, itu sering sekali terjadi ya.
pada saat itu kan bawa KTP nih, peserta bawa KTP, di sana pun akan kita bantu nanti. Karena kalau namanya berkas ya Mes ya, kadang kan kita bawa, kadang enggak. Tapi yang sering kita bawa itu kan HP ya Mes. Di sana biasanya kami akan bantu downloadkan aplikasi Mobile JKN di sana. Nah, di sini uniknya Mes, pada saat kita awal-awal launching Mobile JKN itu banyak ya yang merasa kenapa dipersulit, Susah kenapa harus gitu iya, kenapa kami harus pakai ini itu gitu. Padahal nanti itu kan demi kemudahan peserta selanjutnya. Nanti pada saat berobat tinggal ambil antrian melalui Mobile JKN saja lagi, asalkan ada rujukan. Oh gitu ya Kak ya. Penasaran nih Kak, tadi kan Kak Widya menangani keluhan-keluhan dari peserta JKN atau informasi juga ya Kak ya. Terus ada nggak Kak pendekatan khusus yang Kak Widya lakukan kepada peserta untuk memastikan peserta ini benar-benar memahami hak dan prosedur JKN itu sendiri gitu Kak? Ini sebenarnya yang menjadi tantangan kita di lapangan ya Mes ya. Untuk peserta JKN ini kan berbagai rentang usia dan dari wilayah yang beragam. Misalnya biasanya kita tergantung nanti peserta itu wilayah mana datangnya, awal domisili peserta. Karena kalau untuk masyarakat daerah misalnya, apalagi kita kan di daerah ya Mes, biasanya kita juga akan menggunakan bahasa daerah setempat yang mereka pahami. Atau nanti yang bisa memahami bahasa Indonesia, kita akan lanjut menggunakan bahasa Indonesia. Sebisa mungkin kita itu langsung ke aplikasinya menjelaskan informasi, bukan sekedar ngomong saja, tapi kita tunjukkan langsung ini caranya ya, ini caranya ya Bapak Ibu. Tergantung nanti usianya bagaimana, karena beda-beda. Kalau untuk usia produktif ya Mes, itu biasanya lebih gampang ya, apalagi nanti terkait dengan keluhan transformasi digital ya Mes ya. Tapi kalau usia misalnya yang non produktif itu biasanya kita lebih perlahan, lebih pelan kita menjelaskan ke pesertanya. Tapi seperti yang kami sampaikan tadi, lebih ke prakteknya nanti. Ini loh Bapak Ibu manfaatnya. Dari berbagai macam karakteristiknya manusia dan berbeda-beda juga cara menanganinya, ada nggak Kak momen-momen paling berkesan nih bagi Kak Widya sendiri selama berinteraksi dengan peserta selama menjadi petugas UPJ 1? Ada banget Mes. Jadi dulu itu ada peserta yang rujukannya ini di luar wilayah kerja kita ini Mes. Rujukannya ke rumah sakit tingkat yang lebih tinggi. Di kita tidak ada poli itu, jadi harus kita rujuk di luar rumah sakit kita. Pertama ketemu di saya, itu di rumah sakit salah satu di wilayah Solo. Pada saat ketemu itu, peserta ini nggak mau sama sekali nih yang namanya download Mobile JKN. Pokoknya mau rujukannya itu langsung ke rumah sakit yang dimau. Nggak mau dari Vaskes tingkat 1 dulu gitu. Tapi sembari kita berikan pemahaman, Pak, kalau untuk rujukan itu kan berjenjang, kita jelaskan, akhirnya beliau paham. Hingga akhirnya beliau ini sering ternyata kalau untuk rujukan itu datang lagi ke kantor. Pada saat datang ke kantor yang awalnya marah-marah ya, ketemu sama saya di rumah sakit, ya itu disaksikan mungkin oleh beberapa orang ya di sana. Jadi pada saat marah-marah itu beberapa bulan kemudian Bapak itu datang lagi ke kantor. Pada saat ketemu dengan saya, katanya dibawa nama ya, kemarin saya ketemu ibu ini, bisa dibantu gitu, gitulah pokoknya ya Mes ya. Tapi saya lupa juga ibunya rasanya di kantor ini deh, di kota deh, rasanya di kota Solo gitu kata bapaknya. Pada saat ketemu kayak lebih seperti teman, nyapanya kayak, oh Bapak kenapa, ada kendala apa Pak, lebih seperti itu sebenarnya Mes. Yang awalnya emosi ya jadi mereda dan mereka pun lebih paham alurnya gitu. Oh, luar biasa sekali ya Kak ya. Nah, selanjutnya apa sih Kak harapan Kakak nih sebagai petugas BPJS 1 ke depannya? Harapan kami untuk semua peserta JKN, tentunya untuk semua alur yang diberikan JKN itu sebenarnya mudah ya, karena kita kan mudah, cepat, dan setara ya Mas ya. Jadi nanti jika ada informasi yang dibutuhkan atau ada kekeliruan misalnya informasi yang didapat di luar sana, boleh nanti dikonfirmasi kepada kita BPJS 1 di jam kerjanya, boleh secara online maupun secara offline nanti jika bertemu dengan petugasnya di rumah sakit. Karena kita akan pastinya responnya akan baik, akan menjelaskan informasi seputar JKN kepada peserta BPJS Kesehatan. Jika ada keluhan ataupun pengaduan, silahkan juga menghubungi kita BPJS 1. Gitu, Mes. Oke, siap Kak Widya. Ada pesan-pesan Kakak yang ingin disampaikan
ke peserta JKN. Sebelumnya kita pasti mengucapkan terima kasih ya Mes ya untuk peserta JKN dimanapun berada, karena sesungguhnya jika peserta itu pada alurnya mengakses layanan kesehatan pada alurnya, misalnya rujukan secara berjenjang, memastikan keaktifan kartunya, dan juga jangan lupa seperti kami katakan tadi, kita juga ada transformasi digital. Jadi jika peserta ada keraguan mengenai informasi BPJS Kesehatan atau JKN, boleh nanti datang ke kantor BPJS terdekat atau menghubungi kami BPJS 1.